Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Deviana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6B Fakultas Tarbiyah STI Riyadul Jannah. Saya di sini akan membacakan atau menjelaskan sedikit fasal tentang tawakal dari kitab Ta'lim Muta'alim. Kitabnya yang ini. Nah, langsung saja dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talibil ilmi wala yahtam. Summa la budda, maka sebuah keharusan seorang pelajar li talibil ilmi, pelajar harus bertawakal minat tawakuli. Seorang pelajar harus bertawakal atau maka sebuah keharusan bagi pelajar fi talibil ilmi, dalam mencari ilmu atau dalam menuntut ilmu. Wala yahtam, tidak boleh bingung atau jangan goncang. Li amri rizki wala yushgilu, li amri rizki, karena masalah rizki atau pada urusan rizki. Wala yushgilu, dan jangan menyibukkan. Jadi di sini pada intinya itu yaitu pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu, atau maka sebuah keharusan bagi pelajar bertawakal dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, dan jangan goncang atau tidak boleh bingung kepada urusan rizki, ya. Dan jangan menyibukkan diri pada urusan rizki. Qalbuhu bilzalika, bagaimana cara menghasilkan, bagaimana cara menghasilkannya. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi ana Abdillah ibni Hasan Az-Zabid. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Hasan Az-Zubaidi, sohiba Rasulullah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mangtafakoha, barang siapa fi dinillahi, mempelajari agama Allah, fakafahullahu, maka Allah akan mencukupi hammahu, terhadap cita-cita, warizqahu min haitsu wala yahtasabu, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak dikira sebelumnya. Nah, jadi di sini Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Hasan Az-Zubaidi, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi terhadap cita-citanya, atau bisa diartikan dengan maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Warizqahu min haitsu wala tahsabu, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak dikira sebelumnya. Jadi akan ada rizki yang diberikan Allah bagi orang yang mempelajari agama Allah yang tidak dikira sebelumnya. Jadi rizki itu akan secara yang kita tidak akan kira sebelumnya. Itu bagi seseorang yang mempelajari agama Allah, maka Allah itu akan mencukupi kebutuhannya, mencukupi terhadap cita-citanya, dan Allah pun akan memberikan rizki yang tidak dikira sebelumnya, dari jalan yang tidak dikira sebelumnya.
seperti itu. Fa in mansyugula qalbihi, karena orang yang hatinya telah terpengaruh bi amri rizki, terpengaruh urusan rizki, min qawti wal kasau kola maya farogo, baik makanan ataupun pakaian. Kolama itu maka jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut. Nah, litah sila makarimil akhlaki, akhlak mulia, akhlaki itu akhlak yang mulia. Ma'alil umur, martabat mulia, itu artinya martabat mulia. Jadi di sini maksudnya karena orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rizki, baik makanan ataupun pakaian, maka jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai budi luhur dan perkara-perkara yang mulia. Nah, mil akhlakil ini akhlak mulia, dan wama liulul umur, liul umur, martabat mulia. Kila da'il makarim, harus meninggalkan engkau terhadap pirang-pirang kemuliaan, atau tinggalkanlah kemuliaan. La tarhilu li bagtiha, jangan kau mencari. Fa'inka angtal to'imul kasi, duduklah dengan tenang maka kau akan mendapatkan makanan. Atau duduklah dengan tenang kau akan disuapi dan dipakaiani. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia yang lebih ini, maka kau akan mendapatkan makanan dan akan mendapatkan pakaian. Jadi duduklah dengan tenang, kau akan diberikan makanan dan diberikan pakaian. Jadi yang maksudnya kau akan disuapi dan dipakaiani itu dapat diartikan sebagai kau akan mendapatkan makanan dan kau akan mendapatkan pakaian. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ola rojulu lima suri, ada seorang laki-laki atau satu lelaki berkata, ola rojulu lima suri lahalajul ausinil faqola, ada satu lelaki yang memberikan nasihat atau berkata kepada Mansur al-Halaj, illam tush gilaha guliha, mungkin ya salah, illam tush giluha, berilah aku wasiat. Ia pun berkata, nah wasiatku itu adalah hawa nafsu. Kalau tidak kau tundukkan, atau jika engkau tidak bisa mengendalikan syagolatska, engkaulah yang dikalahkan. Nah, lalu Fayang bagi likuli ahadi ayyush gila, maka sebuah keharusan bagi setiap orang
bi'amalil khaira hatta wala tastagila nafsahu hawa. Bagi setiap orang hendaknya membuat kesibukan dirinya sendiri dengan membuat kebaikan atau tadi dengan amal yang bagus. Bi'amal khaira itu dengan amal yang bagus atau berbuat kebaikan. Nah, la tagila nafsahu huwa aha, yaitu dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya. Jadi di sini bisa diartikan jadi ada seorang laki-laki yang berkata kepada Mansur al-Hallaj, berilah aku wasiat. Ia pun berkata, wasiatku adalah hawa nafsu, karena tidak kau tundukkan, atau jika engkau tidak bisa mengendalikan, engkaulah yang dikalahkan. Nah, bagi setiap orang hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan berbuat kebaikan ya, atau dengan amal yang bagus, bi'amalil khair, dan jangan terpengaruh oleh hawa nafsunya. Nah, itu artinya. Lalu selanjutnya, la yahtamal akil, dan jangan merasa bingung atau jangan tergelisahkan atau jangan merasa bingung li amril dunia, oleh urusan dunia, li anahamu wal hajjal la yurodal musoibata wala yang fa'u, karena merasa gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa mengelakkan musibah. Jadi di sini maksudnya bagi yang mempunyai akal hendaknya jangan tergelisah atau jangan merasa bingung oleh urusan dunia, karena merasa gelisah atau merasa bingung di sini tidak akan mengelakkan musibah. Begitu. Lalu selanjutnya, bal yadurrul qabila akal, berguna pun tidak, malah akan membahayakan atau merusak amal baik. Atau akal wal badanu wayah lil bi amalil khair. Jadi di sini berguna pun tidak, malahan akan membahayakan atau merusak amal baik, dan akal sehat kita akan merusak amal baik kita jika kita merasakan kegelisahan. Wayah tama, dan harus mementingkan li amril akhiratil li ana, adalah perkara akhirat. Nah, jadi di sini kita harus mementingkan dan harus memperhatikan, yang harus kita perhatikan itu yaitu perkara akhirat. Li anahu yang fa'u, sebab wa ama qaulahu alaihi salatu wassalam, wa ama qaulahu, sebab hanya urusan inilah yang akan membawa kita akan membawa bermanfaat untuk kita. Jadi maksud di sini yaitu hendaknya kita itu tidak boleh merasa bingung atau merasa tergelisahkan oleh urusan dunia, karena apabila kita merasa gelisah atau kita merasa bingung dan sedih di sini tidak akan mengelakkan musibah. Nah, berguna pun tidak, malah yang ada akan membahayakan atau merusak amal baik dan akal sehat kita. Dan di sini kita harus mementingkan urusan akhirat, sebab
hanya urusan inilah yang akan membawa kita ke lebih banyak manfaatnya begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan karena di sini juga saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.